pastikan ya, kita bahas dulu nih PPh 21-nya gimana ya. Jadi PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima UIP orang pribadi dalam negeri. Nah, pemotongannya ingat, ada yang bersifat tidak final, ada yang bersifat final. Nah, kalau dia tidak bersifat final, maka atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan umum ya berdasarkan PMK ya, nanti kita lihat nih ya posisinya gimana ya. Terus pemotongan PPh non final dan kemudian final. Nah, kita udah harus tahu yang final nanti kalau uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Nah, pada saat kita ngitung gimana ya, kalau dibayarkan sekaligus atau tidak. Kemudian ketika kita lakukan pemotongan ke PNS, kalau di soal sih ini jarang ya, kalau untuk PNS, TNI, Polri ini jarang. Ya, jadi kita jangan sampai keliru di sini. Oke, nah konsep pemotongannya jangan sampai lupa ya. Pemotongan PPh pasal 21 ini kita lihat nih, pemberi kerjanya siapa, orang pribadi, badan. Kemudian cabang, perwakilan, atau unit dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. Jadi gini, si A misalkan kerja ya, si A bekerja, statusnya apa, PTKP-nya apa ya, dia sudah menikah atau masih lajang. Kemudian penghasilan yang dia terima berdasarkan kita perhitungan itu ya, ada tunjangan pajak nggak, ada tunjangan lainnya nggak, dia dapat natura atau enggak, ada yang penghasilannya rutin sama yang tidak rutin. Nah, ini kita harus tahu nih pada saat mengisi ya PPh pasal 21. Nah, jangan sampai keliru pada saat kita hitung penghasilan bulanannya berapa, kemudian kita setahunkan ya, dikurangin sama pengurangnya ya, biaya jabatan. Ingat, biaya jabatan 5% kali bruto ya, maksimum adalah 6 juta tiap bulannya ya, per bulannya adalah 500.000. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kita lakukan pemotongan ke bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang selanjutnya adalah terkait dengan dana pensiun, BPJS. Nah, ini jangan lupa nih, BPJS yang kita masukin apa aja pada saat kita ngitung PPh 21 ya. Ada JKK, JKM, JHT, JP. Oke. Nah, yang masuk sebagai penambah apa? JKK, JKM ya. Kemudian ada juga BPJS Kesehatan yang menjadi penambah di PPh 21. Kemudian pengurangnya apa? Ya, pengurangnya kalau dia bayar yang berdasarkan JP-nya sama JHT yang dibayarkan sendiri ya. Jadi jangan sampai keliru. Yang menjadi pengurang adalah ya, jaminan hari tua atau iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pesertanya atau karyawannya. Oke. Kemudian kalau orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas ya, nanti kita potong PPh 21 dan penyelenggara kegiatan. Oke. Jadi kita harus tahu di posisi itu ya. Kemudian pemberi kerja yang bukan pemotong siapa? Nah, kita juga udah tahu nih, kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional. Kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi nanti ketika kita lakukan pemotongan, nah yang pihak-pihak seperti ini ya, ini bukan pemotong namanya ya. Oke, nah penerimanya gimana? Ini 4 menit lagi selesai nih. Nanti tinggal di email ya. Ya, pegawai yang paling penting adalah kita udah harus tahu pegawai ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Kemudian ada yang bukan pegawai, ada yang mantan pegawai. Oke? Dan nah inilah kita groupingin dulu mana pegawai tetap atau tidak tetap, bukan pegawai atau mantan pegawai. Berarti nah ini penghasilannya beda nih ya, yang rutin sama yang nggak rutin. Kemudian peserta kegiatan, ada perlombaan, kemudian peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja.
anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, dan peserta kegiatan lainnya. Nah, jadi nanti pada saat kita ngitung PPh 21, pada saat kita lakukan pemotongan, ini jangan sampai keliru ya. Oke, nah objeknya apa aja? Tadi ya, baik yang teratur maupun tidak teratur, ya penghasilan, kemudian penerima pensiun, nanti ketika kita ngitung PPh 21 di mana, ya. Kemudian nanti uang pesangon, ya. Jadi pada saat kita ngitung jangan sampai salah, ya, karena itu PPh 21-nya yang bersifat final. Kadang-kadang di soal itu suka ada jebakan, ya. Jadi range-nya kita harus tahu nih kalau ada pembayaran pesangon. Oke. Kemudian penghasilan pegawai tidak tetap, nah tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai. Biasanya praktek di lapangan sama pada saat kita ujian itu beda. Kenapa? Karena pada saat kita ujian, karena sekarang ujiannya online, nah kita mesti tahu nih, ini kertas kerjanya yang dipakai ya pada saat ujian seperti apa. Ya, jadi udah harus familiar. Kalau PPh 21 kertas kerjanya pada saat ISPT PPh 21 yang mungkin sekarang bekerja ikut USKP ataupun sehari-harinya sudah berpraktek ya. Nah, ini sudah harus familiar ya. Oke. Kemudian, nah ini tarif. Jangan lupa kita menggunakan tarif yang terbaru ya. Jangan sampai menggunakan tarif yang lama. Kita harus cek Undang-Undang HPP udah mengatur bahwa per 2022 ya, ini PTKP-nya udah baru. Tapi kalau di soal nanti ya PTKP-nya ternyata berubah ataupun tarifnya berubah ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Maka nanti PTKP-nya yang terbaru ya, tadi 54. Kemudian tarifnya, tarif pasal 17 ya, ini terkait dengan lapisan. Jadi jangan sampai kita pakai tarif yang salah. Kalau dia 2021, ingat tarifnya 5%, tapi ini sampai dengannya bukan 60 juta, tapi 50 juta. Oke? Ingat, orang bijak taat pajak. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses website kami. Link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami @michaelconsulting dan support YouTube channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari MC. Terima kasih.